Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik rekan-rekan kelas 11 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita di tahun kedua Hijriah. Ya, yang mana di tahun kedua Hijriah ini kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa peperangan-peperangan yang terjadi, dan masih di tahun kedua Hijriah ini yaitu membahas tentang peperangan. Di antara perang yang terjadi di tahun kedua Hijriah ini adalah perang Bani Qainuqa. Mengapa terjadi perang Bani Qainuqa? Perlu rekan-rekan pahami juga, di Madinah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, itu ada 3 kelompok suku besar Yahudi di Madinah. Mereka yang berharap menemukan Nabi terakhir, yang mereka harapkan Nabi terakhirnya itu adalah dari golongan Yahudi, dari golongan mereka sendiri. 3 kelompok suku besar Yahudi ini, yang pertama adalah Bani Quraidah, yang kedua adalah Bani Nazir, yang ketiga adalah Bani Qainuqa. Dari ketiga kelompok besar Yahudi ini, Yahudi yang paling kuat, Yahudi yang paling luar biasa tentaranya, kemudian yang paling kuat kekuatannya, dan yang merasa kuat, itu adalah Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa ini tinggal di tengah-tengah kota Madinah. Mereka ini sebagai pengrajin perhiasan, kemudian mereka juga para pembuat senjata, pembuat perkakas-perkakas, sehingga wajar kalau mereka ini merasa paling kuat, merasa paling kaya, karena di antara mereka ini banyak pembuat senjata-senjata. Nah, ketua Yahudi Bani Qainuqa ini, di antaranya dari ketua orang-orang Yahudi yang paling bersemangat untuk menghancurkan Islam itu, namanya adalah Ka'ab bin Ashraf. Nah, Ka'ab bin Ashraf. Dari mana awal terjadinya peperangan Bani Qainuqa ini? Peperangan Bani Qainuqa ini sebetulnya awalnya terjadi akibat dari orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini melanggar perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh penduduk Madinah. Perjanjian tersebut disebut dengan Perjanjian Madinah atau disebut juga dengan Piagam Madinah. Mana perjanjian Madinah tersebut? Oh, boleh rekan-rekan, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut perang Bani Qainuqa, silahkan simak terlebih dahulu poin-poin perjanjian, butir-butir perjanjian Madinah atau disebut dengan Piagam Madinah. Dipersilahkan.
sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa Bani Qainuqa itu melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin ataupun bukan kaum muslimin. Perjanjian tersebut dibuat dan sudah disepakati oleh seluruh penduduk Madinah. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan, mengulurkan pertolongan kepada orang-orang beriman di medan perang Badar, persatuannya semakin mantap dan disegani oleh siapapun. Ternyata kebencian mereka pun semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani memperlihatkan permusuhan dan berniat melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Tokoh dan pimpinan mereka yang paling menonjol serta paling jahat adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Dari 3 golongan mereka itu yang tadi telah Bapak sebutkan di awal, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, dari ketiga golongan mereka tersebut, golongan yang paling jahat adalah Yahudi Bani Qainuqa. Mereka menetap di dalam Madinah sebagai perajin perhiasan, pandai besi, pembuat berbagai perkakas dan bejana. Karena pekerjaan tersebut, mereka memiliki banyak tenaga yang ahli dalam bidang pembuatan peralatan perang. Selain itu, mereka juga mempunyai 700 prajurit perang. Karena merasa paling pemberani di antara orang-orang Yahudi, mereka menjadi pelopor pertama yang melanggar perjanjian dari kalangan Yahudi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Badar, justru kelaliman Yahudi Bani Qainuqa semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani dan lancang, mengolok-olok, mengejek, dan mengganggu kaum muslim yang datang ke pasar mereka. Bahkan mereka juga mengganggu wanita-wanita muslimah. Karena tindakan dan kesewenang-wenangan mereka ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka, memberi nasihat dan mengajak mereka kepada petunjuk, memperingatkan agar mereka tidak mencari permusuhan dan tidak berbuat semau sendiri. Namun peringatan dan nasihat ini dianggap angin lalu oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Padahal orang-orang Yahudi ini sebetulnya sudah tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Nabi, yang ada di hadapannya itu adalah Rasul, yang selama ini dalam kitab Tauratnya mereka cari-cari. Bahkan mereka itu mengetahui kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih tahu kepada anak-anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaakum. Mereka mengetahui kepada Nabi Muhammad SAW seperti mereka tahu kepada anak-anak mereka sendiri. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW terlahir pun mereka sudah tahu akan datang seorang Nabi, ciri-cirinya seperti ini. Ternyata setelah Nabi Muhammad hadir, mereka tidak mau menerima bahwa dia itu adalah Nabi terakhir. Karena yang mereka inginkan adalah Nabi terakhir itu terlahir dari keturunan mereka sendiri. Itu masalahnya. Dan masalahnya lagi kan yang menjadikan Nabi Muhammad Nabi dan Rasul itu adalah Allah. Jadi mereka protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atuh kalau bisa mah yang jadi Nabi dan Rasul teh, meskipun saya yakin dia juga Nabi dan Rasul, kalau bisa mah Nabi terakhir dan Rasul terakhir itu bukan dia, tapi dari keturunannya. Itu sama dengan tidak menerima takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dawud dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, setelah Rasulullah SAW memperoleh kemenangan atas Quraisy pada perang Badar dan kembali ke Madinah, beliau mengumpulkan mereka di pasar Bani Qainuqa. Beliau bersabda, wahai semua orang-orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kalian mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka malah menjawab, wahai Muhammad, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu sendiri hanya karena engkau telah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu cara berperang. Andaikan saja engkau berperang dengan kami, engkau akan tahu bahwa kamilah orangnya. Engkau belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti kami. Padahal kalau kita ketahui, orang-orang yang pandai berperang itu justru adalah orang-orang Quraisy. Ya.
Orang-orang Yahudi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka itu hanya pandai mengumpet-ngumpet saja di dalam benteng. Itu seperti itu. Maka berkenaan dengan kesombongan Yahudi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, yaitu kalau rekan-rekan mau lihat di antaranya di surah Ali Imran di ayat yang ke-12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satulabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Bahkan di ayat yang ke-13-nya, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu ataupun bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala sendiri mereka melihat seakan-akan orang-orang muslimin itu dua kali lipat jumlah mereka. Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Itu firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesombongan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa di surah Ali Imran ayat 12 sampai ayat ke-13. Jawaban Bani Qainuqa ini sudah jelas menggambarkan keinginan mereka untuk berperang. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mampu menahan kemarahan dan kaum muslimin pun bisa bersabar. Mereka menunggu apa yang bakal terjadi pada hari-hari berikutnya. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa semakin hari semakin bertambah lancang dan berani. Mereka mulai membuat keresahan di Madinah. Mereka sengaja mempersempit penghidupan penduduk Madinah dan menutup pintu-pintunya. Padahal kan di perjanjian di awal itu harus saling bahu-membahu antara setiap penduduk Madinah, mau muslim ataupun bukan muslim. Ibnu Hisham meriwayatkan, ini diantara penyebab terjadinya nanti pertempuran perang Bani Qainuqa. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Abu Aun bahwa ada seorang wanita Arab yang datang ke pasar Bani Qainuqa. Wanita ini adalah seorang sahabatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wanita ini datang ke pasar untuk belanja dengan mengenakan jilbabnya. Dia duduk di dekat seorang pengrajin perhiasan. Tiba-tiba beberapa orang di antara mereka hendak menyingkap kerudung yang menutupi wajahnya. Ternyata diam-diam tanpa diketahui wanita muslimah itu, si pengrajin perhiasan tersebut mengikat ujung bajunya. Sehingga ketika berdiri si wanita tersebut, auratnya tersingkap. Mereka pun tertawa terbahak-bahak dibuatnya, melecehkan wanita kaum muslimah, wanita orang-orang Islam. Wanita muslimah itu spontan berteriak. Maka ada seorang laki-laki muslim yang berada di dekatnya melompat ke pengrajin perhiasan dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi pun membalas dengan mengikat laki-laki muslim tersebut lalu membunuhnya. Hal ini membuat keluarga laki-laki muslim tersebut berteriak meminta tolong kepada kaum muslimin atas tindakan orang-orang Yahudi tersebut, sehingga terjadilah tindak kekerasan antara mereka dan Bani Qainuqa. Kejadian tersebut membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan tindakan yang tegas. Setelah mengangkat Abu Lubabah bin Abdul Munzir sebagai wakil di Madinah, dan bendera diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah sebagai pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerahkan tentara Allah Subhanahu wa taala menuju ke Bani Qainuqa. Masih ingat ya rekan-rekan, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib itu dulu pada tahun ke-5 kenabian. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib pada saat perang Bani Qainuqa ini adalah sebagai pemimpin perangnya. Bendera diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada Hamzah bin Abdul Muttalib.
beliau mengerahkan tentara Allah menuju ke Bani Qainuqa. Karena orang-orang Yahudi Bani Qainuqa bertahan di benteng mereka, beliau mengepung mereka secara ketat. Saat itu adalah hari Sabtu pada pertengahan Syawal tahun kedua Hijriah. Pengepungan terus berlangsung kurang lebih selama 15 hari atau sampai muncul hilal bulan Zulqa'dah. Ada yang menyebut sampai sekitar 28 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi Bani Qainuqa yang tadi nantang, orang-orang Quraisy mah gak bisa perang. Kami nih jagonya perang. Kalau kalian ingin merasakan perang yang hebat, perang yang sengit, perang dengan kami. Ternyata pada saat itu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat mengepung, tak ada dari mereka tuh yang berani keluar menantang Rasulullah SAW berperang dengan kaum muslim. Beda dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu pemberani. Mereka mau berperang, tidak ngumpet. Tapi ternyata kebiasaan Yahudi itu seperti itu. Ya, kebiasaan orang-orang Yahudi itu selalu ngumpet. Ba'suhum bainahum syadidun wa tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Ya, mereka itu di antaranya dengan teman-temannya sendiri sebetulnya mereka itu banyak permusuhan dan banyak peperangan, dan mereka itu sebetulnya miwara'i judur. Mereka itu berani berperang itu kalau mereka bersembunyi ngumpet-ngumpet di belakang benteng. Itu seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut kepada hati-hati orang Yahudi tersebut, maka Allah hendak menghinakan suatu kaum yang diawali dengan memasukkan perasaan takut ke dalam hati mereka, yang akhirnya mereka menyerah kepada keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat apapun terhadap diri, harta, para wanita mereka dan keluarga mereka. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu, orang Yahudi Bani Qainuqa, dan kebiasaan orang-orang Yahudi itu seperti itu, membuat benteng-benteng, membuat segala sesuatunya serba aman, ya, membuat benteng-benteng untuk mengamani mereka. Di dalam benteng tersebut itu sangat luas sekali. Di dalamnya itu ada perkebunan, kemudian ada kalau peternakan, adalah buat hidup mereka di dalam benteng tersebut. Tapi ternyata ketika dikepung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membutuhkan waktu 15 hari, ada yang menyebut sampai 28 hari. Akhirnya mereka, orang-orang Bani Qainuqa, menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir orang-orang Bani Qainuqa tersebut. Orang-orang Bani Qainuqa itu diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah karena ini sudah kesepakatan bersama di awal. Bahkan kalau orang Islam yang melanggar perjanjiannya, maka orang Islam pun sama, diperlakukan sama seperti itu. Karena ini adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang Islam itu, ciri-ciri orang Islam yang baik itu adalah tidak ingkar janji. Justru ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang yang fasik itu selalu ingkar janji. Maka bisa kita ambil kesimpulan di tahun kedua Hijriah ini ada yang disebut dengan perang Bani Qainuqa, dan kejadiannya kurang lebih seperti itu. Semoga kita bisa mengambil dan memetik hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.